Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Archivila Gusdep. Di sini kita akan membuat API Post Resource. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Putra sebagai editor, yang kedua ada Ribi sebagai screen recording, yang ketiga ada Isa sebagai voice over pertama, dan yang terakhir ada Rahel sebagai voice over kedua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu kita membuka XMPP, lalu kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka Visual Studio Code, lalu kita pergi ke terminal. Lalu kita ketikkan kode PHP artisan make.2 resource post resource. Terus itu enter. Nah, kalau error ini berarti kita udah punya filenya ya. Lalu kita buka file post resource yang sudah kita bikin tadi. Lalu tambahkan baris kode seperti berikut. Setelah itu kita pergi ke terminal. Lalu kita ketik PHP artisan make.2 controller APA/admin/post controller. Nah, ini tuh kenapa ada APA/admin? Itu karena file si post controller ini tuh berada di folder APA dan admin. Setelah itu kita buka file post controllernya, lalu kita tambahkan beberapa function di dalamnya. Yang pertama itu ada function index. Nah, dari sini sampai situ itu function index. Metode ini tuh digunakan untuk melihat list data post dari database. Setelah itu kita tambahkan function store yang digunakan untuk melakukan proses insert data post ke database. Nah, di sini tuh ada if post, itu tuh untuk validasi. Jika benar, dia akan menampilkan tulisan data post berhasil disimpan, dan jika gagal, dia akan menampilkan tulisan data post gagal disimpan. Selanjutnya itu ada function store, function show. Function show ini digunakan untuk menampilkan detail data post berdasarkan ID yang didapatkan dari URL browser. Postnya juga untuk validasinya tadi. Lalu ada function update.
yang digunakan untuk melakukan proses update data POS ke database. Nah, di sini juga di function update ada if POS-nya juga. Nah, yang terakhir ada function destroy. Nah, metode ini tuh digunain untuk melakukan proses delete data POS dari database. Sini ada if POS-nya juga. Nah, untuk langkah yang terakhir itu kita membuka apa.php di dalam folder roots dan kita menambahkan root apa root untuk POS. Selanjutnya kita buka Postman, lalu kita ke POS, kita klik yang POS. Nah, kemudian kita di link URL-nya kita tambahkan /api/admin sama /post. Kemudian metodenya kita pilih yang get. Lalu kita ke bagian login. Nah, di sini kita send untuk mendapatkan token yang baru karena token yang lama sudah kadaluarsa, jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini sudah sukses, berarti kita scroll dulu ke bawah. Nah, yang ini kita copy aja. Lalu kita ke post yang tadi. Nah, ini kita copy. Jangan lupa kita tambahkan bearer. Nah, bearer itu fungsinya untuk menautentikasi. Kemudian kita send. Nah, ini list data postnya sudah berhasil kalau kayak gini. Ini ada, kita scroll, kita lihat data-datanya. Nah, ini data-datanya. Lalu kita ke Poststore. Poststore itu digunakan untuk melakukan proses insert data post ke database. Nah, ini kita ganti juga pakai token yang tadi yang baru. Bodinya juga. Nah, di sini kita bisa pilih image-nya bebas sesuai kita. Contohnya kita pakai yang kita pilih misal yang logo SMK. Nah, kita pilih. Kemudian title-nya juga kita ganti jadi logo SMK. Nah, sudah. Kita send.
Nah, ini adalah data-datanya, berarti sudah ada, sudah berhasil disimpan. Kita scroll, kita lihat ke bawah. Nah, ini data-data yang sudah berhasil. Nah, itu ID 3 untuk kita ke post show. Nah, di post show itu metodenya get, kemudian ID-nya kita ganti jadi 3. Jangan lupa tokennya juga kita ganti. Kita send. Nah, ini sudah ada di post show. Nah, post show ini fungsinya itu untuk menampilkan detail data produk yang berdasarkan ID yang didapatkan dari URL. Kemudian selanjutnya kita ke post update. ID-nya juga kita ganti jadi 3. Kemudian jangan lupa tokennya. Kemudian kita ke body. Nah, ini title-nya juga kita bisa ganti jadi logo SMKN 1 Ciamas. Kategori ID-nya 1. Terus kontennya juga kita bisa ubah. Misalkan kita ketik ini isinya. Nah, ini sudah. Kemudian kita send. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita yang terakhir ke post delete. Post delete ini fungsinya untuk menghapus atau delete data-data yang tadi. Pertama kita jangan lupa salin tokennya, kemudian send. Nah, ini sudah data post berhasil dihapus. Kemudian kita bisa cek di post show. Kita send lagi. Nah, detail data produk sudah ditemukan, berarti sudah berhasil kehapus. Nah, di postnya juga kita bisa cek. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, false itu berarti tidak ada datanya karena tadi sudah kita hapus. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.